Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, kembali lagi bersama saya Kiki Raffi. Di video ini saya akan mereview Toyota Sienna tipe Q 2019. Model yang lama ya tentunya. Di video sebelumnya saya telah mereview Toyota Sienna tipe G, tapi model yang terbaru ya. Masih pembuatan tahun 2019. Nah, fitur apa saja yang menjadi kelebihan dari Toyota Sienna ini? Mari simak satu persatu. Tapi sebelum lanjut, mohon subscribe dulu bagi yang belum. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih. Nah, ini untuk tipe Q ya, Sienna tipe Q model lama ya. Kalau di video sebelumnya saya mereview tipe G model baru ya, yang facelift. Perubahannya tidak banyak sih, hanya di ornamen chrome di bagian radiator grill ya. Nah, untuk tipe Q ini tampilannya sangat mewah ya. Ada banyak ornamen chrome di bagian radiator grillnya ya. Kemudian ditambah dengan chrome bumper ya bagian bawahnya, jadi lebih sporty juga tampilannya. Kemudian untuk lampunya, teknologinya sudah beam LED ya, sama yang dipakai dengan Toyota Proxy atau Toyota Fortuner ya. Jadi lampu jauh dan lampu dekat dalam satu bohlam gitu. Kemudian sudah disematkan fitur manual leveling ya, dan ada lampu LED line guard di sini memanjang sampai ke sini. Untuk lampu sennya masih bohlam biasa ya. Kemudian untuk lampu fog lamp masih bohlam biasa. Nah, ini untuk bagian mesinnya sudah diberi peredam ya. Kapasitas mesin sama di semua tipe, dari mulai tipe G, kemudian tipe Q ya, tipe tertinggi. Kapasitas mesin 1500 cc, mesin DOHC ya, dual VVT-i, 4 silinder, 16 katup segaris ya. Tenaga maksimalnya 107 PS yang bisa dicapai di 6000 rpm. Kemudian torsinya sendiri 14,3 kgm yang bisa dicapai di 4200 rpm. Nah, mesin Sienna ini dipakai juga di Toyota Yaris ya, dari mulai Yaris Lele sampai Yaris yang model sekarang. Oke, kita beralih ke bagian yang lain. Untuk profil ban 195 ya, per 55 dengan ring 16. Kemudian material velgnya alloy ya, Titan shining juga desainnya. Sudah full disc brake ya, baik di roda depan maupun di roda belakang. Kemudian sudah disematkan fitur ABS, EBD dan BE. Dan ada fitur Hill Start Assist dan Vehicle Stability Control. Jadi lebih stabil lagi ketika di jalanan yang bergelombang atau di jalanan yang menikung tajam ya, jadi mencegah mobil dari understeer atau oversteer. Kemudian kalau untuk fitur Hill Start Assist itu mencegah mobil untuk mundur ketika berhenti di tanjakan ya, beberapa detik, jadi menahan. Oke. Kemudian di bagian atasnya sudah ada aerofin ya di sini, 2 buah. Nah, untuk cover spionnya sewarna body ditambah dengan lampu sen, dan sudah ada fitur retractable ya di sini, tapi belum auto folding. Kemudian untuk pilarnya berwarna hitam ya, jadi terkesan mengambang di sini atapnya, floating roof ya, seperti ini. Dan di bagian bawahnya juga sudah disematkan sini side kit ya. Di bagian sininya juga ada garnish berwarna hitam gudop ya. Untuk door handle warna body ya di sini. Nah, karena ini tipe V, tipe Q ya, dan tipe P sama memiliki power sliding door ditambah dengan fitur anti jam protection dan ditambah juga fitur easy closer. Oke. Seperti ini.
Nah, ketika misalkan Anda posisi sedang di pom bensin ya, sedang mengisi bahan bakar, kemudian pintu sliding door jadi buka, otomatis dia tetap akan menahan ya, jadi tidak mentok ke sebelah sini. Oke. Nah, ini untuk bagian belakangnya. Untuk antena masih South Pole ya, belum sakpin antena. Kemudian sudah ada washer dan ada defogger, kemudian ada high mount stop lamp di sini. Di bagian bawahnya ada wiper ya. Untuk lampu belakangnya LED ya, lampu rem, kemudian lampu mundur masih bohlam dan lampu sen masih bohlam ya. Sini. Nah, kemudian ada garnish silver chrome ya, memanjang. Di bagian bawahnya ada kamera parkir ya. Emblem Sienta ada di sebelah kiri dan untuk tipenya ada di sebelah kanan. Beralih ke bagian bawah, ada reflektor ya di sini. Kemudian ditambah sensor parkir ya. Jadi lebih aman ketika Anda mundur. Nah, sama di bagian rear bumper sudah disematkan body kit ya di sini ya, bagian lowernya ya. Untuk pintu belakang masih manual ya, manual back door. Nah, untuk pengaturan joknya seperti ini ya, 50-50. Untuk kursinya desain dive-in seat ya, sama dengan yang tipe G, tipe V. Jadi di semua tipe sudah ada fitur dive-in seat. Jadi jok di bagian ketiga ini diratakannya di bawah jok kedua ya, seperti itu. Oke, kemudian untuk lampu kabin masih bohlam ya, hanya di sebelah kiri. Kemudian di bagian bawahnya ada dongkrak ya, dan untuk roda cadangan ada di bagian bawahnya juga. Rodanya temporari ya, jadi ini berguna jika Anda pengendara wanita ya, lebih ringan lagi dalam mengganti roda gitu ya, jadi tidak berat gitu. Kemudian ini untuk toolkitnya ya, kita praktekkan bagaimana caranya untuk mengatur posisi baris ketiga ya untuk joknya. Pengaturannya seperti ini. Ini sudah one touch handle ya, jadi sekali tekan otomatis si jok akan melipat ya. Kemudian kita tarik tuas yang di atas ini seperti ini, dan kita tarik tali yang di sebelah sini dan dorong. Pengaturannya seperti ini, jadi tampak luas ya. Ketika jok baris kedua dilipat juga, otomatis ini akan bisa menampung 2 buah atau 3 buah ya sepeda dewasa ya. Oke, kita beralih ke bagian yang lain ya. Untuk sebelah kanan hampir sama ya dengan di bagian sebelah kiri ya. Dan untuk akses masuknya bisa menggunakan remote seperti ini. Dan ini sudah smart entry ya. Cuman melalui sentuhan, berbeda dengan Rush atau Veloz ya yang ditekan gitu, atau Toyota Fortuner ya. Kalau ini penguncian bisa seperti ini, ditekan. Nah, itu kan mengunci, terdengar bunyi bip ya. Nah, seperti itu. Tapi tetap kunci harus dipegang oleh driver ya, seperti ini. Nah, ini untuk layout pintu di sebelah kanan ya, atau pengemudi. Materialnya plastik ya, tapi ada pola
jahitan seperti ini dan corak kulit ya di sebelah sini. Kemudian ada speaker ya di sini, tweeter gitu. Kemudian door handle sudah chrome, sudah power window ya. Untuk auto di semua jendela ya, di depan maupun di belakang gitu. Kemudian sudah ada central lock ya. Kemudian sudah window lock. Kemudian ini pengaturan untuk retractable ya. Dan spion sudah electric mirror, itu pengaturannya. Kemudian untuk handle-nya ada tambahan bahan pabrik ya di sini. Ini berfungsi juga sebagai armrest ya di sini. Bagian bawahnya ada cup holder dan door pocket. Beralih ke bagian bawah ada speaker ya di sini. Nah, kemudian khusus tipe Q sudah start stop engine button ya di sini. Ada frame chrome ya di sini, silver chrome. Kemudian ada tempat penyimpanan di sini. Ini tombol dummy. Kemudian cup holder dibalut dengan ornamen silver ya. Kemudian ini pengaturan untuk power sliding door ya, bisa di on kan atau bisa di open juga. Membuka dan menutup ya. Sebelah kiri, ini pintu sebelah kiri dan ini pintu sebelah kanan. Kemudian untuk pembuka kap mesin ada di bagian paling bawah ya di sini. Kemudian untuk tutup bensin ada paling bawah di sini ya. Nah, untuk pengaturan joknya masih manual ya, manual seat adjuster, bisa sliding, reclining dan high adjuster ya. Kemudian desain joknya semi bucket ya. Bahannya bahan pabrik ini, berwarna coklat dengan pola-pola seperti ini. Oke, kita masuk saja ke bagian dalam ya, untuk bagian interiornya ya. Dan ini untuk layout dashboardnya. Untuk di tipe Q ini terkesan mewah ya. Materialnya terkesan mewah juga. Dominan berwarna hitam dan di beberapa bagian dilengkapi dengan ornamen silver ya. Nah, untuk interkombinasinya juga seperti ini, sangat mewah ya dan elegan. Nah, seperti ini interkombinasinya. Sudah dilengkapi juga dengan MID-nya 4,2 inch ya di sini. Dan untuk tombol pengaturannya di sebelah sini. Nah, kemudian untuk kisi-kisi AC sudah dilengkapi dengan frame berwarna silver ya, seperti ini. Nah, kemudian di bagian bawahnya ada garnish silver juga dengan corak batik ya, seperti ini. Bisa terlihat jelas. Oke. Dan di beberapa bagian juga seperti pola jahitan ya. Tapi ini bahannya bahan plastik. Kemudian untuk setir, materialnya sudah dibalut dengan karet ya. Dan ini jahitan-jahitannya. Di sebelah kanan pengaturan untuk MID ya. Dan di sebelah kiri switch audio control. Ini untuk menaikkan volume, menurunkan volume, kemudian perpindahan channel dan mode. Untuk sistem keselamatannya sudah disematkan 3 buah airbag ya. Ada di sebelah kiri di penumpang depan, kemudian di pengemudi, di setir dan di lutut ya. Kemudian untuk setirnya sendiri sudah memiliki fitur tilt dan teleskopik juga ya. Jadi Anda bisa mengaturnya sesuai nyamannya seperti apa gitu ya. Nah, kemudian di sebelah sini ada pengaturan untuk jam ya. Pengaturan jam dan pengaturan menit. Beralih ke bagian bawahnya. Kemudian ini ada pengaturan untuk AC ya. AC bisa dinonaktifkan juga ya untuk AC di bagian belakang. Kemudian untuk fitur vehicle stability control juga bisa dinonaktifkan juga ya, di sini tombolnya. Nah, kemudian beralih ke bagian tengah.
Mohon maaf karena ini di dalam dealer ya, jadi tidak bisa dinyalakan gitu. Untuk lebih jelasnya tentang fitur audionya bisa dicek di tipe G ya, hampir sama sih gitu. Jadi untuk audionya, untuk head unitnya sudah disematkan layar monitor 7 inci ya, kemudian ada fitur radio, CD, bisa memutar CD, kemudian DVD, kemudian MP3 juga, kemudian bisa connect via HP, bisa connect ke telepon via mirroring ya, via HDMI gitu ya, atau via USB gitu, bisa mirroring juga. Nah, kemudian sudah ada ini untuk portnya ya, port HDMI, kemudian AUX ya, dan USB. Bisa connect ke HP ya, via Bluetooth juga. Kemudian untuk frame-nya juga dibalut dengan ornamen silver ya, dan dominan berwarna hitam glossy, tapi ada pattern-nya juga di sini. Kemudian beralih ke bagian bawahnya ada lampu hazard ya, dan ini kisi-kisi AC-nya sudah dilengkapi dengan balutan ornamen chrome ya. Beralih ke bagian bawah, ini untuk AC-nya ya, AC-nya sudah auto ya, sudah digital juga. Ini pengaturan arah semburannya, ini untuk pengaturan kipasnya ya, dan bisa di-off-kan juga. Kemudian ini tombol untuk depogger, dan ini untuk sirkulasi udaranya ya. Dan ini pengaturan suhu, tinggal diputar saja seperti ini. Dan ini tombol auto. Jadi ketika ditekan auto, otomatis semburannya lebih maksimal, dan ketika suhu kabin sudah dicapai ya, suhu tertentu, otomatis AC akan menyesuaikan ya. Gitu. Beralih ke bagian bawahnya, sudah ada car holder ya di sini. Di bagian bawahnya juga ada tempat penyimpanan. Di bagian atasnya ada power outlet ya, sebelah sini. Kemudian ada tempat penyimpanan uang receh ya. Ketika ditarik ini posisi bisa memisahkan antara uang kertas dan uang koin ya. Nah, di bagian bawahnya tempat penyimpanan juga. Tipe Q hanya tersedia tipe CVT saja ya, 7 percepatan. Nah, ini untuk tuas transmisinya terlihat mewah ya, dibalut dengan kulit. Kemudian ini ornamennya berwarna silver ya, silver chrome. Di bagian bawahnya juga sama ya, frame-nya sudah silver chrome. Sudah bisa triptonic ya di sini, tapi belum dilengkapi dengan pedal shift. Masih menggunakan tuas transmisi. Beralih ke bagian tengahnya, untuk rem masih mekanikal ya, masih mekanikal. Kemudian ada cup holder ya di bagian tengahnya, belum dilengkapi dengan konsol box ya. Oke, kemudian ini salah satu yang menjadi kelebihan dari Toyota Sienna, memiliki banyak tempat penyimpanan ya. Kemudian sudah ada chiller di sini, jadi Anda bisa menyimpan minuman yang dingin gitu supaya suhunya tetap terjaga. Jadi Anda bisa menyimpannya di sebelah sini ya, karena chiller ini memanfaatkan suhu AC ya gitu, supaya minuman tetap dingin. Kemudian di bagian bawahnya ada laci penyimpanan di sini, dan di bagian bawahnya ada glove box, belum soft opening ya. Kemudian untuk pintu sebelah kiri masih sama ya. Untuk hand grip retractable, kemudian sun visor sudah dilengkapi vanity mirror. Untuk lampu kabin masih bohlam ya, belum LED. Kemudian untuk sun visor pengemudi sama ya, sudah ada vanity mirror tapi belum ada lampu ya. Oke. Nah, kemudian sudah dilengkapi 3 titik sabuk pengaman ya, sudah pretensioner dan post limiter, jadi lebih aman. Dan sudah disematkan juga
fitur Isofix ya. Jadi Anda ketika membawa balita menambahkan lagi kursi untuk balita atau bayi, jadi lebih aman ketika berkendara gitu ya. Oke, mungkin itu saja untuk di bagian depannya. Kita beralih ke bagian belakang. Nah, kita beralih ke bagian baris kedua ya. Sudah power sliding door ya, dilengkapi dengan anti jam protection. Jadi anti jam protection itu ketika orang dewasa ya atau anak kecil masuk, tapi posisi pintu ketika ditutup dia akan menahan seperti ini. Nah, jadi mencegah dari terjepit ya gitu. Tapi bukan sensor ya. Jadi sensornya sensor tekanan gitu ya. Bukan sensor cahaya atau sensor apa gitu. Jadi tekanan gitu. Nah, kita langsung masuk saja ya. Nah, ini untuk di bagian baris keduanya ya. Sangat lapang ya. Ini padahal ini kondisi si kursi baris kedua dalam posisi dimentokkan ke bagian depan ya. Sudah bisa sliding ya ini. Tapi ketika posisi dimentokkan ke sebelah ke belakangnya seperti ini, ada jarak ya. Seperti ini. Nah, kita coba mentokkan saja ke bagian depan. Untuk desain floornya flat ya, flat floor di sini rata, karena untuk Sienta roda penggerak depan ya, jadi tidak ada tonjolan ya di bagian tengahnya. Kemudian belum dilengkapi hook ya di sini, tapi sudah ada seat back pocket ya, hanya di sisi jok penumpang depan ya, tapi di jok pengemudi belum ada. Nah, kemudian seperti ini untuk pintu sliding door-nya ya. Terlihat jahitan juga di sini polanya. Kemudian coraknya seperti corak kulit ya di sini. Dominan berwarna hitam ya. Kemudian di bagian bawahnya ada cup holder ya, dan ada back pocket ya. Ada door pocket ya di sini. Hanya door pocketnya tidak terlalu dalam ya, mungkin cukup untuk tempat penyimpanan handphone ya. Di bagian atasnya hand grip sudah retract ya, dan ini AC-nya sudah double blower ya, tapi bisa dinonaktifkan juga. Tombolnya seperti yang tadi sudah saya jelaskan di bagian depan ya. Ini pengaturannya masih manual ya, seperti ini. Untuk bohlamnya masih, untuk lampu kabin masih bohlam ya, belum LED seperti ini. Nah, jok di bagian baris kedua Isofix ya, sudah Isofix juga sama. Kemudian sudah dilengkapi dengan 3 buah headrest ya, jadi lebih aman dan nyaman lagi ya. Sama-sama di seluruh jok Toyota Sienta ini sudah disematkan 3 titik sabuk pengaman ya. Untuk di bagian tengah sabuk pengamannya ada di sebelah sini. Oke, kita beralih ke bagian belakang ya. Oh iya, untuk legroom di baris kedua kurang lebih 1 jengkalan ya, dan untuk headroomnya juga sama sekitar 1 jengkal gitu ya. Oke, kita beralih ke bagian belakang. Akses masuknya seperti ini, sudah one shot kabel ya. Akses masuknya juga sangat mudah ya, dan lapang ya, seperti ini. Nah, seperti ini untuk layout bagian belakang ya. Sudah ada cup holder dan side pocket ya. Di sebelah sini juga ada side back pocket ya. Kemudian ini sabuk pengamannya, ada speaker ya di sebelah kiri. Ini yang menjadi kelebihan dari Toyota Sienta ya, memiliki kabin yang lega ya, terutama di bagian belakang. Kaki sangat nyaman ya, bisa dimajukan ke bagian depan ya, karena memiliki kolong yang luas ya dan lapang gitu.
Kemudian untuk selain legroom ya dan headroomnya juga masih menyisakan 1 jengkal ruas jari ya di sini. Dan karena di bagian atasnya memiliki desain bubble roof ya. Oke. Mungkin cukup sekian untuk review Toyota Sienta tipe Q model yang lama ya. Semoga menambah informasi untuk Anda. Terima kasih. Demikian video ini, semoga bermanfaat untuk Anda. Jika suka mohon like, share. Jika ada pertanyaan, kritik, atau saran, silahkan tulis di kolom komentar. Yang belum subscribe, mohon subscribe. Dukung channel ini untuk terus berkembang. Terima kasih.